Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para netizen semuanya, Singosari FM yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini, sore yang sangat cerah dan mulia ini, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan sore hari ini kita semuanya dapat menyimak acara ceramah agama dari Singosari FM Brebes. Mudah-mudahan panjenengan semuanya yang ikut menyimak acara ini dikasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya berkah, halalan thayyibah, bisa untuk bekal ibadah, ibadahnya juga istiqomah, dan nanti ketika wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Para pemirsa, para pendengar Singosari FM Brebes yang berbahagia, bahwa kita semuanya umat Islam dan selaku orang tua pasti mempunyai keturunan, mempunyai anak yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebagai orang tua mendambakan seorang anak yang soleh dan solihah, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kita semua orang tuanya, juga kelak berguna untuk nusa bangsa dan agama. Ini cita-cita kita semuanya. Oleh karena itulah Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari sahabat Ali karramallahu wajhah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Addibu auladakum ala thalathi khisalin, kata Nabi. Didiklah anak-anak kalian semua, wahai umat Islam, tentang 3 macam perkara, 3 macam hal. Yang pertama, hubbi nabiyyikum. Kita harus mendidik kepada putra-putri kita, anak keturunan kita semuanya, untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi Muhammad adalah pembawa syariat yang menuntun kita semua umat Islam menjadi orang yang taat, menjadi orang yang baik, orang yang mau melaksanakan syariat agama Islam itu dengan adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurunkannya syariat tersebut kepada para sahabat, yaitu orang-orang yang mengalami atau menangi kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman. Kemudian para sahabat menurunkannya lagi syariat agama Islam ini kepada tabi'in. Tabi'in kemudian menurunkan lagi kepada tabi'in. Terus tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus kemudian kepada para auliaillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia ini aulia ukisah, para wali songo. Kemudian diturunkan kembali kepada penerus-penerusnya, pada para alim ulama, sehingga sampailah kepada kita semua umat Islam syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan sanad atau runtutan daripada ilmu atau syariat agama Islam. Kemudian para hadir, para netizen, para pendengar semuanya, sebagai umat Islam kita harus bisa mendidik putra-putri kita untuk mencintai Nabi. Kalau sekarang Nabi Muhammad SAW telah tiada, yang ada sekarang adalah para pewaris Nabi, yaitu para alim ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Kita harus bisa mendidik putra-putri kita agar mencintai para alim ulama yang meneruskan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan begitu maka putra-putri kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Ibu bapak, para netizen semuanya, ada satu syair mengatakan bahwa waladat ka ummuka yabna adam baqiyan wa nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dohikan masrura waladatka ummuka yabna adam baqiyan. Kita semua manusia lahir dari seorang ibu, wahai anak Adam, wahai manusia bagian. Dulu lahir kita dalam keadaan menangis. Wa nasu haulaka yadhakuna surura, dan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka senang semuanya. Jadi ibu bapak, ketika dulu kita lahir dalam keadaan menangis, akan tetapi orang-orang sekitar kita, bapak dan ibu kita, saudara kita, kakek nenek kita, saudara semuanya senang, tertawa, senyum dengan kelahiran kita. Fajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dohikan masrura. Maka kemudian kita selama hidup di alam dunia ini harus beristihad, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar nanti ketika kita mati orang lain menangisi kita semuanya, tapi kita dalam keadaan dohikan masrura, senyum, senang karena diperlihatkan tempatnya, yaitu taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para netizen semuanya, para pendengar Sinar Masyriq FM Brebes yang berbahagia, mari mumpung kita masih hidup di alam dunia ini, laksanakanlah syariat agama Islam, sholatlah dengan rajin, didik putra putri kita dengan baik agar putra putri kita menjadi anak yang baik, yang soleh solehah. Ibu
Bapak, bahwa kita mempunyai anak itu seperti mempunyai adonan. Kalau adonan terigu campur telur, kemudian dikasih gula, kasih mentega, kasih air, di mixer, diaduk, nanti tergantung nyetaknya mau jadi apa. Kalau adonan kita kasih kacang digoreng jadinya rempeyek. Orang berbes doyan semuanya ini. Kalau adonan kita kasih pisang, jadilah pisang goreng. Kalau adonan kita kasih ayam, jadilah chicken, dan lain sebagainya. Nah, kita mempunyai seorang anak, agar anak-anak kita, agar putra-putri kita menjadi anak yang baik, yang solih-solihah, maka minimal resepnya ada apa? Yang pertama, tarbiyatul aulad biddin, mendidik putra-putri kita dengan dasar agama. Jadi ibu bapak rahimakumullah, oleh karena itulah masukkanlah putra-putri kita semuanya ke dalam pendidikan yang berbau agama Islam. Kalau anaknya masih kecil, paginya sekolah SD atau MI, sorenya masuk taman pendidikan Al-Quran atau madrasah diniyah. Syukur-syukur mau dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Di sini banyak sekali pondok pesantren di Brebes. Dimanapun juga banyak sekali pondok pesantren, tapi ingat semuanya, carilah pondok pesantren yang ahlus sunnah wal jamaah, pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Insya Allah dengan begitu putra-putri kita akan selamat, akan bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, tentunya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi yang pertama, tarbiyatul aulad biddin, mendidik putra putri kita dengan dasar agama. Kemudian yang kedua, ta'amuhu min halalin, agar putra putri kita solih-solihah, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang tentunya membanggakan bagi kita semua orang tuanya. Ta'amuhu min halalin, jalan kita mencari nafkahnya harus dengan jalan yang halal. Jangan menjadi orang yang wal-wal, bedual, ora sekolah, ora kadal, lambe diutal. Ini kalau bahasa Brebes seperti itu. Artinya kalau jadi petani yang jujur, jangan suka maculi galenge tanggane. Kalau jadi pedagang yang jujur, jangan suka ngurangi timbangan. Kalau jadi pejabat yang jujur, jangan suka makan duit rakyat, jangan suka korupsi. Kalau seperti itu, jalan kita mencari nafkahnya benar-benar yang halal dan thayyiban, yang halal dan yang baik, maka putra-putri kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian yang ketiga, orang tua harus menjadi uswatun hasanah, contoh suri teladan yang baik. Jadi sebagai orang tua kita ingat ma fil aba fil adna. Apa yang dilakukan orang tua pasti akan ditiru oleh putra-putrinya. Jadi ibu bapak, para dengar, para pemirsa Sirmasari FM yang saya hormati, mari jadilah contoh yang baik untuk putra-putri kita. Jadilah suri teladan yang baik untuk putra-putri kita. Sebab apa yang kita perbuat akan ditiru oleh anak-anak kita. Yang keempat, berdoa, doa. Sebab nopo? Sebab doa walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua
untuk putra-putrinya, untuk anak-anaknya, seperti doanya Nabi untuk umatnya. Jadi mustajabah. Oleh karena itulah ibu bapak rahimakumullah, marilah rajin berdoa untuk diri kita sendiri dan putra-putri kita semuanya akan menjadi anak yang baik. Terutama kita tahu bahwa ada waktu-waktu di mana kita semua yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah. Di antaranya waktu mustajab tersebut adalah yang pertama, ba'da kulli maktubatin, setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah melaksanakan sholat 5 waktu, itulah waktu mustajabah, maka rajinlah berdoa. Kemudian selanjutnya Yaumul Jumat, malam Jumat atau hari Jumat, itu juga mustajabah. Kemudian selanjutnya bainal adzan wal iqamah, antara waktu adzan dan iqamah. Setelah kita mendengar adzan, kemudian kita melaksanakan salat sunnah qobliyah, nah berdoalah setelah itu, sebelum iqamah, sebelum qomat, karena waktu tersebut adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, selanjutnya doa yang mustajab adalah sulusul layalil awakhir, sepertiga malam yang terakhir. Setiap malam sepertiga malam yang terakhir. Kalau sekarang itu jam 3, karena waktu sekarang itu subuhnya kurang lebih jam 4, sudah waktu subuh masuk. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam, terutama orang tua yang menginginkan putra-putrinya sholih-sholihah, rajinlah qiyamul lail, bangun malam. Setelah berwudu ataupun mandi, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam azaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian waktu malam, ayo umat Islam semuanya bertahajudlah sebagai sunat tambahan bagi panjenengan sedoyo. Karena dengan kita senantiasa melaksanakan qiyamul lail, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita, derajat yang tinggi, derajat yang mulia, termasuk derajat putra putri kita semuanya. Habis tahajud, baca istighfar, baca sholawat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah waktul mustajabah, waktu di mana kita akan dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para netizen, para pemirsa semuanya yang saya hormati, selanjutnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hubbi ahli baitihi, didiklah putra-putri kita untuk mencintai ahli baitnya Nabi, keluarganya Nabi. Dalam hal ini didiklah putra-putri kita mencintai para habaib, para syarifah, dan para kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan-keturunannya. Juga termasuk keturunan dalam hal keilmuan, yaitu para alim ulama. Cintailah, didiklah putra-putri kita akan mencintai para alim ulama. Kemudian yang ketiga, wa qiraatil Quran, didiklah putra-putri kita untuk senantiasa rajin baca Al-Quran. Kita semuanya tahu para hadir bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita semua umat Islam.
Maka Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kita semua umat Islam yang mau membaca Al-Quran, mau deres Quran, maka kata Nabi, setiap bacaan Quran per hurufnya akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 hasanah, 10 pahala, 10 kebaikan. Nabi tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti setiap kita membaca alif lam mim, maka akan mendapatkan 30 hasanah, 30 kebaikan, 30 pahala. Ibu bapak rahimakumullah, didiklah putra putri kita agar bisa baca Al-Quran. Sekarang alhamdulillah wa syukurillah, di mana-mana menjamur sekali taman pendidikan Al-Quran. Banyak sekali taman pendidikan Al-Quran. Oleh karena itulah, mari masukkan putra-putri kita ke dalam pendidikan Al-Quran tersebut agar menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, yang mau senantiasa mengamalkan ajaran agama Islam, mau membaca Quran, dan tentunya akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Ibu bapak, para netizen, para pendengar Singosari FM rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita semua dari perutnya seorang ibu, la ta'lamuna syai'an, tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a, dan Allah kemudian menjadikan untuk kalian semuanya pendengaran, telinga, wal absara, dan penglihatan atau mata, wal afidata, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Orang-orang yang kufur, na'udzubillah min dzalik, siksa Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibu bapak, para netizen semuanya yang berbahagia, mudah-mudahan ceramah singkat dari Singosari FM ini dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya, akan membuat hidup kita semakin bahagia, hidup kita semakin tenang dengan menjalankan syariat agama Islam, dan menjadi putra-putri kita semuanya, sehingga kita akan mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia sekarang ini, juga bahagia kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita berdoa, kita beristighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى على سيدنا نبينا شفينا قرة أعيننا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى الطريق والسلام عليكم